Hello, salam leadership wisdom. Saya sungguh senang boleh menjumpai saudara-saudara dalam seri pertumbuhan gereja. Karena saya tahu bahwa salah satu keahlian yang sangat diperlukan dalam kepemimpinan gembala adalah kemampuan di dalam membuat gerejanya mengalami pertumbuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan menghendaki gereja bertumbuh. Dan Roh Kudus akan menuntun kita dan menolong kita membuat gereja kita mengalami kesehatan, dan akhirnya Roh Kudus sendiri akan menuntun para pemimpin dan umat untuk mengalami gerejanya mengalami pertumbuhan. Tuhan tidak mau gereja kita stagnan, jumlahnya tidak bertambah, itu-itu saja, bahkan menurun. Tuhan tidak menghendaki. Tuhan mau kita bertumbuh. Memang ada kesulitan, ada tantangan yang dihadapi, namun misalnya gereja-gereja di pedesaan yang mungkin jemaatnya pergi dan meninggalkan tempat mereka, tentu kita memahami akan hal itu. Selalu ada perkecualian. Tapi ketika kita bicara tentang gereja di mana gereja mengalami di sekitarnya ada ledakan penduduk yang begitu banyak, jumlah penduduk yang begitu besar, lalu dia sendiri tidak mengalami pertumbuhan, stagnan dan malah mengalami penurunan, maka itu menjadi suatu tanda tanya. Dan itu menjadi suatu evaluasi yang mendalam bagi kita sendiri sebagai pemimpin maupun evaluasi bagi organisasi. Jadi kita harus tahu Allah menghendaki gerejanya mengalami pertumbuhan. Allah tidak mau gereja kita hanya stagnan. Tuhan tidak mau apalagi gereja kita mengalami kemunduran. Nah, kita sudah belajar tentang hakikat, kita sudah belajar tentang pertumbuhan gereja yang alamiah, dan sekarang kita mau membahas tentang salah satu hakikat kita bicara seri pertumbuhan gereja ini adalah tentang gereja yang memiliki tujuan. Tahukah saudara siapa yang penggagasnya? Nah, saudara yang sudah banyak belajar di dunia teologi dan pertumbuhan gereja pasti tahu dia adalah Rick Warren, yang gerejanya ada di Saddleback, California, dan masih ada sampai hari ini, dan gerejanya masih konsisten mengalami komitmen, mengalami pertumbuhan dan berkomitmen terus menggenapkan amanat agung Yesus Kristus. Rick Warren, bukunya sangat terkenal, Purpose Driven Church. Buku itu sangat fenomenal, diterjemahkan ke puluhan, mungkin banyak sekali bahasa di seluruh dunia, dan telah dijual jutaan kopi, dan dia sungguh menjadi berkat. Banyak orang, saya bertemu dengan beberapa gembala yang gerejanya bertumbuh, selalu mengatakan bahwa mereka sangat diberkati oleh konferensi atau konferensi yang dibuat oleh Rick Warren, dan juga buku dan seminar, dan di YouTube-nya dan bahan-bahan materinya banyak sekali beredar di YouTube. Jadi saudara-saudara bisa yang mau belajar tentang pertumbuhan gereja dari Rick Warren dapat mengunjungi gerejanya, tentunya masih dalam bahasa Inggris, namun tidak sedikit juga sudah materinya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dia membahas tentang pentingnya gereja itu bagi Rick Warren. Ketika dia menanam gereja dan membuat gerejanya mengalami pertumbuhan, bagi Rick Warren adalah yang harus ditanya para pemimpin yang ingin melayani dan membangun pelayanan, apa tujuan yang Tuhan taruh di hati? Tujuannya tentu kita harus tahu semuanya memuliakan Tuhan, tetapi ketika kita ditaruh dalam satu particular konteks atau konteks khusus, di mana kita taruh di kota misalnya, di kota apa, dan di tempat mana, apa yang Tuhan taruh di hati kita? Apakah kita sedang menjangkau milenial, pelajar, menjangkau profesional, semua. Dan semua itu harus memiliki tujuan. Jadi apa yang kita kerjakan harus bertujuan. Itu sebabnya disebut purpose driven church. Jadi teori tentang gereja yang memiliki tujuan itu telah mempengaruhi begitu banyak orang, dan itu menjadi kata kunci
bagi gereja yang mengalami pertumbuhan. Saya rasa itu sampai hari ini pun dalam leadership pun, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, waktu kita mengangkat seorang pemimpin, kita harus bertanya, kemana mau dibawa? Apa tujuan Anda? Apa yang Anda lihat di depan? Apa yang menjadi tujuan, sasaran? Ya, tentu itu inline atau sejajar dengan apa yang dibahas dalam teori kepemimpinan. Jadi Pak Rick Warren mengembangkan apa yang disebut dengan gereja yang memiliki tujuan. Jadi sederhana sekali bahwa kalau Anda mau gereja Anda bertumbuh, periksa kembali tujuan-tujuan yang Anda susun. Apakah benar sudah jelas? Sebab kalau tidak jelas, kalau tidak tahu, jangan berharap gereja Anda akan bertumbuh. Nah, dan saya berharap saudara membaca buku itu kembali. Saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa saya, itu buku klasik, jadi kalau bisa diulang baca. Jadi kalau saudara misalnya melayani, walaupun sudah baca di STT, melayani, ulang baca lagi. Saya pun mengulangnya beberapa kali membaca buku Purpose Driven Church, itu berapa kali, karena saya sekarang menjadi ketua sinode, ulang baca dulu. Karena saya akan banyak bertemu dengan gembala-gembala yang sedang menumbuhkan gereja. Kalau saya tidak membaca, saya tidak tahu, saya tentu tidak punya juga ide bagaimana menolong gembala-gembala. Jadi harus membaca ulang ya. Kami berharap saudara membaca ulang. Nah, kalau kita melihat gereja yang digerakkan, karakter gereja yang digerakkan tujuan yang dari Rick Warren, maka ada 12 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kata Rick Warren adalah gereja harus memiliki pernyataan tujuan dengan membuat kata-kata sendiri, yaitu suatu komitmen untuk membangun gereja dengan memakai 5 tujuan dalam perjanjian baru. Tujuan berbakti, tujuan menginjil, tujuan bersekutu, tujuan memuridkan, dan tujuan melayani. 5 ini. Apa tujuan-tujuan gereja terhadap berbakti? Saya ulang, berbakti, menginjil, bersekutu, memuridkan, dan melayani. 5 ini harus diperiksa tujuannya. Yang kedua, setelah memiliki pernyataan tujuan, maka yang kedua gereja harus memiliki strategi yang digerakkan oleh tujuan itu. Jadi saudara membuat pernyataan tujuan, lalu kita menyusun strategi berdasarkan tujuan yang kita buat. Sehingga strategi itu dimulai ya ketika seseorang percaya kepada Kristus, masuk ke dalam keluarga Allah, mereka bertumbuh menjadi dewasa, memperlengkapi dan mengutus ke dalam dunia. Jadi strategi bertahap. Strategi mulai dari strategi dia baru percaya bagaimana? Strategi pemuridan untuk yang sudah bertumbuh bagaimana? Seterusnya dibuatkan strategi yang berdasarkan tujuan. Yang ketiga, gereja itu harus menyusun organisasi dengan struktur yang digerakkan oleh tujuan. Jadi kalau kita membuat sistem organisasi, lihat pernyataan tujuan. Kalau gereja dikatakan memiliki penyembahan yang hidup dan sebagainya, maka diharapkan ada departemen khusus yang menangani musik dan multimedia atau musik dan penyembahan. Jadi kita membuat struktur organisasi yang digerakkan oleh tujuan. Itu ya yang penting yang ketiga. Yang keempat juga setelah membuat organisasi, yang keempat itu adalah gereja membuat program berdasarkan tujuan. Jadi program-program yang disusun harus berdasarkan tujuan, ya. Bagaimana menginjili jiwa, mengumpulkan orang banyak, memuridkan mereka untuk berkomitmen, melengkapi mereka dalam kelompok ini, dalam pelayanan, dan melakukan tugas misi. Jadi, itu harus di program-program itu yang disusun berdasarkan tujuan yang kita bangun.
Jangan tambah program apa saja yang datang, dibuatkan, diikutkan, dan seterusnya. Semua program datang, semua dibuat pelatihan, sehingga orang tidak jelas, ya. Gereja tidak jelas, gereja hanya terus membuat kegiatan menjadi capek. Terlalu banyak kegiatan tanpa melihat apa tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah gereja menyusun staf berdasarkan tujuan juga. Jadi saudara, diharapkan para pemimpin, para gembala, ketika dia mencari asisten, mencari orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, sukarelawan, staf, harus berdasarkan tujuan yang telah dibangun, bukan hanya berdasarkan gaji dan semuanya, tetapi berdasarkan tujuan yang hendak kita bangun. Kemudian yang keenam, juga hamba Tuhan, gembala, pemimpin, berkhotbah berdasarkan tujuan. Jadi ketika dia menyusun tujuan-tujuan dalam pelayanannya, maka khotbah-khotbahnya pun di area seperti itu. Sehingga misalnya ketika dia mengharapkan adanya gereja yang misioner, maka khotbah-khotbahnya pun harus berdasarkan tujuan itu. Jadi jangan dia khotbah yang tidak ada tujuan yang arahnya menuju kepada apa yang menjadi tujuan dia. Kemudian nomor 7 adalah membentuk kelompok kecil berdasarkan tujuan. Jadi bentuklah kelompok kecil berdasarkan tujuan-tujuan yang Tuhan sudah taruh di hati saudara, ya. Sehingga dia akhirnya hidup berdasarkan juga tujuan yang Tuhan taruh. Kemudian yang ke-8, menyusun kalender kerja gereja berdasarkan tujuan juga, ya. Setiap acara paling kurang 1 dari kelima tujuan. Jadi harus ada tujuannya tercapai dari 5 tujuan itu. Kemudian yang ke-9, gereja menyusun anggaran berdasarkan tujuan. Jadi anggaran juga penting. Banyak orang membuat program, ini kelemahan organisasi kita, tidak membuatkan anggaran. Ketika tiba di anggaran, orang tidak membahasnya. Dari mana uang ini didapat, tidak dibahas. Ini yang menjadi tantangan. Harus dibahas keuangan. Kemudian yang ke-10, membangun gedung gereja pun harus berdasarkan tujuan, ya. Bukan hanya membangun gedung katedral yang besar, tapi tidak ada pelayanan anak sekolah minggu, tidak ada gedungnya, tidak ada gedung untuk serbaguna, tidak ada gedung untuk pertemuan. Kita bilang gereja yang penuh keakraban, tapi tidak ada tempat untuk ruang mereka berakrab-akrab. Gereja yang melakukan kegiatan pemuridan, tapi tidak ada gedung-gedung kecil untuk pemuridan. Jadi bagaimana? Gedungnya hanya dibuatkan besar satu gedung, lalu hanya satu pastori, hanya itu saja, kantor pun tak ada kadang-kadang, sehingga akhirnya gereja tidak lagi menjadi kegiatan rutin tiap hari, tetapi gereja hanya berisi kegiatan mingguan saja. Yang berikutnya, yang ke-11 adalah mengevaluasi berdasarkan tujuan. Jadi kalau kita mengevaluasi program kerja, rapat itu harus tujuan itu kita periksa. Jadi tujuan pertama yang kita sudah tulis buat pernyataan itu yang kita evaluasi, sudah tercapai enggak? Kalau kita bicara misi pencapaian pos PI sekian, kita evaluasi itu, ya. Jadi jangan kita melakukan rapat yang tidak berguna, tapi melakukan rapat yang tersusun berdasarkan evaluasi. Dan yang ke-12, kita harus ke gereja harus mengembangkan dari luar ke dalam, bukan dari dalam ke luar. Adalah jauh lebih mudah mengubah orang banyak menjadi kelompok inti daripada mengubah orang inti menjadi orang banyak. Jadi gereja patut melakukan pelayanan multidimensional yang sehat, yang berfokus pada tujuan. Jadi gereja harus mengembangkan banyak merekrut, maksudnya dari luar ke dalam, maksudnya lingkaran pelayanan itu dari luar, dari
jemaat terus kita bawa masuk ke dalam, daripada dari dalam kita suruh keluar. Jadi itu teknik yang dikembangkan. Misalnya maksudnya gini, daripada kita hanya berfokus pada melatih majelis, maka lebih baik kita melatih awam. Dengan melatih awam, terus mereka akan dipersiapkan nanti menjadi majelis. Siap, daripada dari majelis kita terus fokus kepada lingkaran dalam, diharapkan mereka keluar, mereka tidak akan mencapai maksud itu karena mereka tidak mampu melakukannya, multiplikasi itu. Nah, kita harus melakukannya seperti itu. Nah, itu yang dikembangkan oleh Rick Warren. Saya harap saudara memeriksa, mendengar baik-baik podcast ini dan melakukan evaluasi. Apakah gereja kita telah melakukan sesuai dengan tujuan yang Tuhan sendiri taruh di hati kita? Inilah yang saya harap saudara periksa gereja kita. Dan saya berharap gereja saudara mulai akan mengalami pertumbuhan sejak saudara mulai secara serius memperhatikan tujuan-tujuan dalam gereja saudara. Tuhan memberkati.